Kemudian yang ketiga yang harus kita tingkatkan di bulan Syawal ini, yang meningkat adalah ilmu. Ilmu pengetahuan juga harus meningkat. Kalau di bulan suci Ramadan kita rajin mendengarkan kultum, kalau di bulan suci Ramadan kita rajin mendengarkan pengajian, kita rajin mendengarkan ceramah-ceramah agama, kita rajin bertadarus dan mempelajari Al-Quran, bertadarus, bertadabbur, bertilawah Al-Quran pada saat kita selesai salat tarawih, maka jangan pernah lupa, itu kita harus lanjutkan di bulan Syawal ini. Jangan Ramadan berlalu, lalu amalan-amalan tersebut juga hilang sedemikian rupa. Menuntut ilmu adalah wajib. Allah membedakan perbedaan antara orang yang jahil dengan yang berilmu itu sangat jauh sekali. Orang yang berilmu, apabila dia beribadah kepada Allah, itu lebih lipat ganda lagi di sisi Allah lantaran dia beramal dengan ilmu. Hadirin yang saya hormati, kemudian yang keempat yang kita tingkatkan di bulan Syawal ini adalah meningkatnya akhlak kita, baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih hubungan kita kepada sesama manusia. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah baik, diampunkan dosa kita lantaran kita telah berjumpa bulan suci Ramadan. Ada sesuatu kesalahan, Ramadan datang kepada kita, Allah panjangkan umurnya, kita diberikan Ramadan, lalu dosa kita tidak terampuni, maka itu adalah kecelakaan yang besar. Paling tidak itu yang dikatakan oleh malaikat Jibril ketika dia berdoa kepada Allah dan diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu'dun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Kecelakaanlah bagi seorang hamba. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat mujibud da'wat rafi'us samawat rafi'ud darajat wa huwal ladzi yaqbalut taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Alhamdulillahilladzi khalaqana, alhamdulillahilladzi ahyana, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya,
Termasuk nikmat tersebut adalah dengan berkumpulnya kita di tempat yang penuh dengan barakah Allah ini. Tidak pernah kita terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sebelum subuh tadi kita bangun tidur sampai nanti malam kita tidur lagi. Bahkan tidur itu sendiri tak pernah lepas dan luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka maha benar Allah yang di dalam Al-Qur'an menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu, kata Allah, hamba-hambaku mau menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung semua yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Terhadap nikmat yang begitu banyak ini, Allah cuma menuntut kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Selanjutnya dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita berselawat, kita hadiahkan selawat terindah ini kepada junjungan kita, mahkota syurga, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan senantiasa melaksanakan, mengikuti petunjuk daripada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bisa berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib pada siang hari ini adalah merupakan rukun khutbah untuk mengajak kita sama-sama, mengingatkan kita sama-sama untuk berusaha semaksimal mungkin kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan semua apa yang telah Allah perintahkan kepada kita serta menjauhi sejauh-jauhnya semua apa yang memang Allah larang untuk kita lakukan. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada satu ungkapan dalam bahasa Arab, sawwalatul ibil katanya. Ekor unta yang naik ke atas. Sawwalatul ibil, ekor unta yang naik ke atas. Rata-rata yang namanya ekor dari ekor ayam, gajah mungkin semuanya itu ke bawah. Tapi ekor unta itu bisa menaik ke atas untuk mengusir lalat dan sebagainya. Kemudian ada ekor juga yang naik ke atas namanya kalajengking. Itu juga disebut dengan syawwalah. Syawwal. Kemudian neraca, mizan atau timbangan yang ada tiang di tengahnya itu, ketika kita akan menimbang sesuatu, maka dia akan naik turun. Saat dia naik itu, maka itu juga orang Arab sebut dengan syawwal. Hubungan dengan apa yang sedang kita hadapi dan sedang kita ada di dalamnya ini adalah bulan Syawal. Seolah-olah Syawal itu artinya itu adalah naik, meningkat. Kalau kita ambil polisotnya, kita yang sudah 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita yang selama 30 hari 30 malam beribadah di bulan suci Ramadan, kita isi malamnya dengan banyak-banyak sholat sunnah, kita isi dengan banyak-banyak tadarus Al-Quran, malamnya kita beribadah, siangnya kita berpuasa, maka ini yang akan menjadikan amal ibadah kita meningkat. Oleh karenanya di bulan Syawal ini sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, maka kita harus ada peningkatan. Paling tidak ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan.
Yang pertama, meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal ini. Karena sesuai dengan namanya, Syawal, naik atau meningkat. Iman kita harus meningkat, ketakwaan kita harus meningkat. Selama bulan suci Ramadan kita digambling sedemikian rupa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, kata baginda Rasul. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena imannya, dengan keimanan itu tadi, dan penuh harapan, hanya mengharapkan karena redha Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan embel-embel lain, tanpa mengharapkan sertifikat kalau dia telah melaksanakan puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan Allah ampunkan segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Meningkat iman kita. Yang kedua yang harus meningkat di bulan Syawal ini adalah meningkat amal kebaikan kita. Kalau iman kita meningkat, maka amal saleh kita juga harus meningkat. Jangan pernah bulan suci Ramadan berlalu, selama bulan suci Ramadan kita banyak-banyak bersedekah. Selama bulan suci Ramadan kita banyak-banyak salat sunnah. Selama bulan suci Ramadan kita banyak-banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu habis Ramadan, lalu itu semua tinggal. Ini adalah sesuatu yang salah. Tetapi harus kita teruskan di bulan Syawal ini, karena sesuai dengan maknanya, Syawal itu artinya meningkat. Harus beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yang harus kita tingkatkan di bulan Syawal ini yang meningkat adalah ilmu. Ilmu pengetahuan juga harus meningkat. Kalau di bulan suci Ramadan kita rajin mendengarkan kultum, kalau di bulan suci Ramadan kita rajin mendengarkan pengajian, kita rajin mendengarkan ceramah-ceramah agama, kita rajin bertadarus dan mempelajari Al-Quran, bertadarus, bertadabbur, bertilawah Al-Quran pada saat kita selesai salat tarawih, maka jangan pernah lupa, itu kita harus lanjutkan di bulan Syawal ini. Jangan Ramadan berlalu, lalu amalan-amalan tersebut juga hilang sedemikian rupa. Menuntut ilmu adalah wajib. Allah membedakan perbedaan antara orang yang jahil dengan yang berilmu itu sangat jauh sekali. Orang yang berilmu, apabila dia beribadah kepada Allah, itu lebih lipat ganda lagi di sisi Allah lantaran dia beramal dengan ilmu. Hadirin yang saya hormati, kemudian yang keempat yang kita tingkatkan di bulan Syawal ini adalah meningkatnya akhlak kita, baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih hubungan kita kepada sesama manusia. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah baik, diampunkan dosa kita lantaran kita telah berjumpa bulan suci Ramadan. Ada sesuatu kesalahan, Ramadan datang kepada kita, Allah panjangkan umurnya, kita diberikan Ramadan, lalu dosa kita tidak terampuni, maka itu adalah kecelakaan yang besar. Paling tidak itu yang dikatakan oleh malaikat Jibril ketika dia berdoa kepada Allah dan diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu'dun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Kecelakaanlah bagi seorang hamba yang dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tetapi dengan datangnya bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia di bulan suci Ramadan menganggap bulan suci Ramadan itu biasa-biasa saja, tanpa banyak beramal, tanpa banyak beristighfar, tanpa banyak bertaubat dan berdoa kepada Allah, sehingga Ramadan lewat sementara dosanya belum terampunkan. Begitu juga hubungan kita dengan sesama manusia. Akhlak kita sesama manusia harus juga meningkat. Kalau kita berdosa kepada Allah, cukup dengan beristighfar, bertaubat kepada Allah. Tapi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, tidak cukup hanya beristighfar kepada Allah, tapi juga harus menghubungi orang yang pernah kita zalimi.
yang pernah kita makan hartanya secara batil, yang pernah kita caci maki dia, kita datangi dan kita minta redha kepadanya. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kamu siapa itu yang bangkrut? Para sahabat waktu itu menjawab, "Ya Rasul, al-muflisuna man la dirhama lahu wa la mata." Wahai Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak ada uang. Orang yang bangkrut itu, Rasul, adalah orang yang tidak punya harta benda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan. Al-muflisuna min ummati ya'tina yaumal qiyamah bisalatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang dianggap bangkrut, orang yang bangkrut dari golongan umatku, kata baginda Rasul, ialah orang yang dia datang pada hari kiamat dengan membawa amalan salatnya. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa amalan zakatnya. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa amalan puasanya pada satu sisi. Tapi di sisi lain dia juga membawa amalan jeleknya. Dia pernah waqazafa hadza, dia pernah mencaci maki orang. Dia pernah mencerca orang. Dia pernah memfitnah orang. Dia pernah mencorengkan ayam hitam di dahi seseorang. Wa akala mahala hadza, dia pernah memakan harta yang bukan haknya. Dia juga datang pada hari kiamat pernah berbuat zalim kepada orang lain. Pada saat itu ketika dia datang kepada Allah, "Ya Allah, saya datang kepadamu dengan membawa amalan zakatku." Ada orang yang datang, "Tunggu dulu ya Rabb, dia memang pernah rajin zakat. Dia memang banyak bersedekah, berinfak, berwakaf untuk masjid. Akan tetapi dia juga pernah korupsi, memakan haram, memakan harta yang bukan haknya." Oleh Allah ditanya, "Apakah benar seperti itu?" "Benar ya Allah." Maka diambil amalan zakat orang tersebut dan diberikan kepada orang yang pernah dia ambil hartanya. Datang lagi orang, "Ya Allah, ini amalan puasaku, ini amalan solatku, tolong terima ya Rabb." "Tunggu sebentar ya Allah," kata orang lain datang. Dia memang rajin solat, dia memang rajin puasa, tapi dia jahat dengan tetangganya. Dia menjelek-jelekkan saya, dia memfitnah saya, dia mencorengkan arang ke dahi saya, wajah saya, sehingga saya malu dan saya tidak mampu menuntut di dunia waktu itu karena dia orang yang berwenang. Maka pada hari ini ya Allah, di mahkamah Engkau ini ya Rabb, tolong berikan keadilan. Lalu diberikan amal orang tersebut kepada orang yang pernah dia zalimi. Sampai habis amalnya. Begitu habis amalnya karena diberikan kepada orang lain, sementara orang masih banyak menuntut kepadanya, maka dilimpahkan kejahatan orang lain kepadanya untuk menutupi kesalahan, untuk menebus kesalahan yang pernah ia lakukan kepada sesama manusia. Na'udzubillah min zalik. Itulah orang yang bangkrut. Itulah orang yang merugi dari umat Rasulullah. Ketika di yaumil qiyamah, dia tidak sempat memperbaiki hubungannya dengan sesama saudaranya, dengan tetangganya, dengan kedua orang tuanya. Nanti di yaumil kiamat, amalan kebaikan akan diberikan kepada orang lain, sementara amalan jahat orang lain akan dilimpahkan kepadanya karena dia tidak memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Hadirin yang saya hormati, begitu penting kita memperbaiki hubungan sesama kita, sesama manusia. Bulan Syawal ini kita masih suasana lebaran, mungkin adalah momen terbaik kita untuk sama-sama memaafkan antara sesama kita. Itulah yang akan membantu kita pada hari kiamat nanti. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, perbaiki diri, tingkatkan amal di bulan Syawal ini. Kata sebagian sahabat pernah berkata, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih." Siapa dia yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un, barang siapa
yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang terlaknat. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan dengan berakhirnya Ramadan, maka tidak berarti berakhir juga amalan-amalan soleh kita. Syawal sekali lagi mempunyai pengertian meningkat, maka harus kita tingkatkan iman kita, kita tingkatkan takwa kita, kita tingkatkan amal soleh kita tingkatkan akhlak yang terbaik untuk bergaul sesama kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan motivasi untuk kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadz zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.